Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi 1.2 kalkulus 1 dengan saya Fadwa Mahfud. Oke, kita di sini akan mempelajari tentang diagram Venn, di mana diagram Venn ini adalah alat untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan. Jadi himpunannya bukan cuma satu, tetapi bisa dua, tiga, dan seterusnya. Di mana himpunan itu digambarkan dengan simbol lingkaran. Nah, ini sebutnya himpunan nih. Ini himpunan pertama, ini himpunan kedua. Sedangkan semesta digambarkan dengan persegi empat. Nah, ini yang kita sebut sebagai semesta. Berarti dua himpunan ini berada dalam satu semesta. Oke, kita masuk ke operasi antar himpunan. Operasi yang pertama adalah gabungan atau union dengan simbolnya adalah tapal kuda U ini ya. Oke. Jika contoh soalnya jika diketahui himpunan S di mana anggotanya ada 4 A, B, C, D ya, yang ini himpunan S-nya. Lalu himpunan yang keduanya diketahui himpunan T dengan anggotanya B, D, E, F. Ini B, D, E, F. Oke. Maka pertanyaannya, jika himpunan S digabungkan dengan himpunan T, maka dia beranggotakan A, B, C, D, E, F. Ya. Sedangkan untuk huruf yang sama itu tidak perlu ditulis dua kali. Apa saja huruf yang sama? Huruf yang sama ini yaitu B ya dengan D. Oke. Yang seharusnya tadi kalian tuliskan kalau digabung ada 8 huruf, di sini menjadi 6, jadi berkurang. Karena apa? Karena huruf B dan D ini dua kali ya, jadi tidak perlu ditulis berulang ya. Oke. Sedangkan untuk penulisan notasinya berarti X itu merupakan anggota dari himpunan S atau X juga menjadi anggota himpunan T. X itu yang mana? X itu yang ini anggota. X itu kita sebut sebagai anggota. Oke, untuk himpunan yang kedua yaitu irisan atau intersection dengan simbolnya huruf tapak kuda terbalik. Oke, contohnya jika himpunan P itu beranggotakan 4 yaitu A, B, C, D yang ini ya, anggota P, A, B, C, D. Lalu himpunan R-nya. Himpunan R-nya itu yang ini A, D, E, F ya. Ini A, D, E, F ada 4. Dan himpunan Q-nya beranggotakan 4 juga, H, I, J, K. Yang ini H, I, J, K. Oke. Ya, Q baru muncul ya. Himpunan R, himpunan Q-nya. Pertanyaannya jika himpunan P diiris dengan himpunan R, maka jawabannya adalah oke. Nah, di sini cukup kalian tandakan angka yang sama ya. Ini yang sama antara P dan R adalah A dan A ya dan D. Nah, di sini D. Oke. Maka irisan himpunan P dan R adalah A dan D. Jika kalian lihat gambar ini ya. Nih, ini maksudnya adalah A dan D ini dia masuk menjadi anggota P, tetapi dia juga masuk menjadi anggota R. Ya, seperti itu. Sedangkan jika himpunan P diiris dengan himpunan Q, itu P dengan Q. Ternyata di sini kosong. Nih, kosong nggak ada ya. Maka jawabannya adalah himpunan kosong atau void set ya. Jika kita lihat juga angkanya tidak ada yang sama antara P dan Q ya. Nih P dan Q. Nih A, B, C, D dengan H, I, J, K. Maka di sini jawabannya adalah himpunan kosong. Lalu jika himpunan R diiris dengan himpunan Q. Oke, jika kita lihat di sini R dengan Q. Nah, ini juga tidak ada yang berpotongan atau kita lihat langsung di sininya R dengan Q. R, A, D, E, F sedangkan Q-nya H, I, J, K. Di sini tidak ada huruf yang sama, maka jawabannya adalah himpunan kosong atau void set. Oke, untuk operasi himpunan yang ketiga adalah komplement ya. Di sini contohnya himpunan S ya. Untuk komplement itu lambangnya adalah C yang ini. Oke, contohnya himpunan S beranggotakan 1, 2, dan 3. Oke, yang ini ya. 1, 2, dan 3. Maka komplement dari himpunan S kita bisa tuliskan 4, 5, 6, dan seterusnya atau 0, -1, -2, dan seterusnya. Jadi komplement ini
bisa dikatakan adalah, lawannya, ya. Lawannya dari anggotanya itu sendiri, ya. Jadi lawannya dari 1, 2, 3 atau selain 1, 2, 3 yaitu 4, 5, 6 dan seterusnya atau ke kirinya kuadran sebaliknya 0, -1, -2 dan seterusnya. Oke, untuk, operasi himpunan yang keempat adalah selisih, di mana selisih ini adalah lambangnya tanda tanda minus. Ya, ini contohnya misalnya diketahui himpunan X, ya. Himpunan X-nya misalnya anggotanya adalah ya, 10, 20, 30, 40, 50. Sedangkan himpunan Y beranggotakan 10, 30, 60. Oke, jika pertanyaannya himpunan X dikurangi dengan himpunan Y. Oke, kita coret yang sama. Ini 10, ini sama 10, ya. Lalu ada yang sama lagi 30, 30. Oke, maka di sini yang kalian tuliskan hanya yang sisa di himpunan X saja. Apa saja? Yaitu 20 ya ini, 20, lalu 40, ini 40, dan 50, dan 50. Bagaimana kalau misalnya kita balik ya, Y dikurangi X. Oke, kalau Y dikurangi X, maka yang kalian tuliskan hanya di sisanya Y saja. Yang sisa di Y itu berapa? Hanya 60. Hanya 60. Maka himpunan Y dikurangi himpunan X itu jawabannya adalah 60. 60. Oke. Kita lanjut. Oke, untuk, operasi himpunan yang kelima, selisih simetri dengan simbolnya ini segitiga ya. Dengan simbolnya adalah segitiga ini, di mana nanti selisih simetri ini, eee, mempunyai rumus 2 ya. Oke, kita contoh dulu himpunan A ya, himpunan A itu beranggotakan 4 yaitu 2, 3, 4, dan 6. Sedangkan himpunan B-nya beranggotakan 5, 1, 3, 4, 5, 6. Maka jika kita hitung selisih simetrinya ya, A dan B, maka rumus yang pertama yaitu kalian gabungkan dulu himpunan A dan himpunan B digabung, lalu himpunan A kita iris dengan himpunan B ya, setelah itu baru kalian kurangi ya. Jadi ingat yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan, A digabung dengan B, lalu A diiris dengan B, setelah itu baru dikurangi. Oke. Nah, jika A dan B kita gabung ya, ini ya. Ingat ya, untuk angka yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Kita gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gabungan A dan B. Sedangkan jika kita, iris ya A dan B, oke kita cari angka yang sama. Angka yang sama adalah ini 3 ya, kebetulan di B juga ada sama 3, lalu 4, kebetulan di A ada, di B juga ada 4, lalu 6. Oke, di A ada, di B juga ada. Maka irisan A dan B adalah 3, 4, 5, 6, sedangkan gabungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka kita kurangi ya, kita kurangi di sini, kita coret ya, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 6 dengan 6. Oke, maka sisanya adalah yang tidak dicoret di awal ya, harus yang di awal yang diambil, yaitu 1, 2, dan 5. Oke, jika kita pakai rumus, itu tadi rumus yang pertama. Jika kalian ingin pakai rumus yang kedua, itu sama saja nanti hasilnya, cuma bedanya di sini A dikurangi B, lalu B dikurangi A, baru kalian gabung. Oke, kita coba ya. Oke, himpunan A kalian kurangi dengan himpunan B. Oke, himpunan A ya. Himpunan A-nya dikurangi dengan himpunan B. Oke, di sini ada warna. Oke, himpunan A dikurangi himpunan B adalah hasilnya 2 ya. Jika kalian di sini lihat nih 3, coret 3, 4, 4, 6, 6. Oke, yang sisa di A itu adalah 2 dan himpunan B kalau dikurangi dengan himpunan A sisanya hanya 1 dan 5. Setelah itu baru kalian gabungkan. Oke, jika digabungkan menjadi 1, 2, dan 5. Ternyata hasilnya ini dan ini sama.
Jadi terserah kalian mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Oke, untuk soal yang keenam, maaf, operasi yang keenam. Operasi keenam adalah hasil kali kartesis dari dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Di mana simbol kartesis itu adalah dengan simbol X, ya. Oke, contohnya, maaf, belum contoh. Ini kalau dituliskan dengan notasi seperti ini, X menjadi anggota dari A dan Y juga menjadi anggota dari B. Di mana X dan Y ini adalah pasangan berurut. Oke, di sini diketahui himpunan A itu beranggotakan A, B, C, sedangkan himpunan B-nya beranggotakan 1 dan 2. Lalu jika A dikalikan dengan B, maka di sini yang kalian ambil A-nya dulu ya. Jadi A-nya ini kalian kalikan dulu dengan 1 dan kalikan dengan 2. Ya, ini nanti dia menjadi berpasangan A1, A2, A2. Lalu yang berikutnya B-nya pasangan dengan 1 dan pasangan dengan 2 sehingga menjadi B1 dan B2. Ingat ya, jadi selalu yang anggota A dulu yang dikerjakan. Lalu untuk anggota C-nya dikalikan dulu dengan 1 juga dikalikan dengan 2. Ini menjadi pasangan C1 dan C2. Oke, bagaimana jika dibalik? Dibalik itu sama saja, kalian fokus dulu ke satunya ya, anggota B-nya. Berarti nanti 1A, 1B, 1C. Setelah itu kalian fokus lagi ke angka 2-nya, anggota berikutnya, berarti menjadi 2A, 2B, 2C. Maka kesimpulannya, himpunan A jika dikalikan dengan himpunan B, hasilnya tidak akan pernah sama jika himpunan B dikalikan dengan himpunan A. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ya, latihan soal yang pertama yaitu ini diketahui himpunan A, B, C, D, E, F dan ini pertanyaannya. Ya, oke langsung kita masuk ke pembahasan. Oke, pertanyaan nomor 1 tadi, jika himpunan A digabung dengan himpunan B, maka jawabannya apa? Jawabannya ini, dari mana? Oke, kita lihat dulu, ya. Karena himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jika digabung, ya, kalian gabung yang sama yang mana saja. Kebetulan di sini yang sama adalah 3, ya, 5, 3 dan 5. Jadi tinggal ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Di sini tidak ada angka 8-nya. Jika seharusnya ditulis atau digabungin harusnya ada 10 ya. Di sini 5 dan di sini 5 ya. Ya, di sini 5, di sini 5, tetapi di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Hanya ada 8. Karena apa? Karena 3 dan 5 itu ditulis 2 kali ya. Tidak boleh ditulis 2 kali. Oke. Untuk yang contoh nomor 2, jika A diiris dengan B. Oke, kita tulis lagi. Himpunan A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini sudah diwarnai ya. Jadi yang samaan sudah ditulis ya berwarna merah ya. Ini 1, 3 dan 5. Nah, ini juga di sini ada 1 ada, sini ada 1, sini 3, ini 3. Di sini ada 5, ada 5. Oke, maka irisannya adalah 1, 3 dan 5. Yang ini tadi sudah juga ya saya tandai. Untuk soal nomor 3, jika A diiris dengan himpunan C, di mana himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan C-nya beranggotakan 4, 2, 4, 6, 8, 10. Ternyata tidak ada angka yang sama di sini. Maka hasilnya adalah himpunan kosong atau void set. Oke, untuk soal nomor 4, jika himpunan C dikurangi dengan himpunan D ya. Di mana himpunan C-nya itu beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan D-nya
beranggotakan 8, 10, 12, 14. Oke, di sini sudah diwarnai ya, di mana yang sama itu kita coret ya, ini 8 ya, ini 8, ini 10, ini 10. Oke, maka jika C dikurangi D, kalian ambil yang sisanya saja di sini di C, yaitu 2, 4, 6 ya. Oke, ini jawabannya. Oke, untuk nomor 5 dibalik. Jika himpunan D-nya yang dikurangi dengan himpunan C-nya. Oke, kita tulis D-nya dulu, anggotanya D, 8, 10, 12, 14, dan C-nya 2, 4, 6, 8, 10. Oke, yang sama itu udah diwarnai ya, sekarang tinggal dicoret. 8, 8, ini 10, ini 10. Maka sisanya hanya ada di D saja, yang ini, 12, 14. Maka jawabannya jika himpunan D dikurangi C adalah 12 dan 14. Oke, sekarang untuk simetri, skala simetri ya. Oke, kartesis ya. Oke, jika C dikalikan dengan D ya, ini jawabannya dari mana? Kita coba dulu ya. Ini saya memakai rumus nomor 1 ya, di mana C digabung dulu dengan D, lalu C diiris dengan D, setelah itu baru dikurangi. Oke, kita tulis dulu himpunan C-nya ini, anggotanya, himpunan D-nya ini. Oke, lalu kita gabung. Kalau kita gabung menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini ya. Ini digabung. Lalu jika himpunan C-nya diiris dengan himpunan D-nya. Oke, kita cari yang sama. 2, 4, 6 nggak ada, 8 ada, ini 8. Ya, 8. Lalu sama lagi 10. Oke, 10. Maka C kalau beririsan dengan D hasilnya adalah 8 dan 10. Oke, kita tulis ulang di sini. Ini hasil gabungannya dan ini hasil irisannya. Oke. Lalu dikurangi ya. Kalau dikurangi berarti kita coret yang sama. Di sini sama 2, 4, 6-nya nggak ada, di sini 8 dan 10 saja. Oke, coret 8 dan 10. Maka sisanya adalah 2, 4, 6 ya, ini 2, 4, 6, 12, 14. 12, 14. Oke, maka jawabannya ini ya. Oke. Oke, ini hasil perkaliannya, soal nomor 6. Sedangkan untuk soal nomor 7, jika dikalikan ya, E dengan F, di mana E-nya itu diketahui P dan Q ini, lalu F-nya adalah 4, 5, 6 ya. Yang diminta E dulu, E dikalikan dengan P, maka kita fokusnya ke P-nya dulu, P ya. Maka P akan berpasangan dengan 4, 5, 6 ya. Maka P4, P5, P6. Lalu Q-nya ya, selanjutnya Q akan berpasangan dengan 4, 5, 6. Maka Q4, Q5, Q6 ya. Oke, ini jawabannya nomor 7. Sedangkan soal nomor 8, himpunan E-nya, kartesis dari himpunan E, di mana himpunan E-nya itu diketahui adalah P dan Q. Maka kalian boleh mengambil di awalnya huruf, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya, atau di belakang huruf Q, W, X, Y, dan Z. Oke, ini kumpulan soal bab 1 ya. Kita coba diketahui S bilangan asli ya. A bilangan ganjil dan B bilangan prima di atas 2. Oke. Gambarkanlah himpunan di atas dalam bentuk diagram Venn serta nyatakan jenis himpunannya. Oke, kita cari dulu kalau bilangan asli itu berapa aja. Bilangan asli adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima di atas 2 adalah 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke, kalau digambarkan dengan diagram Venn berarti ini himpunan B ya menjadi subsetnya dari himpunan A. Artinya kurva B ada dalam kurva A atau disebut subset ya. Oke, yang ini. Jadi yang B ya, yang B ini dengan yang A. Karena apa? Sebagian dari anggota B ya, dia menjadi anggota A atau kita sebut sebagai subset. Kalau S bagaimana? S juga bisa, tapi dia hanya sedikit ya, yang menjadi anggota di A hanya 3 dan 5. Sedangkan B lebih banyak ya, ada 3, 1, 2, 3, 4, ada 4 maaf
ya. Oke, maka kita fokusnya ke B. Untuk soal nomor 2, contoh soal nomor 2, ditanyakan apakah anggota dari P, A, B, C, D dan Q, D, E, F ya, jika digabung P digabung dengan Q itu adalah, ini lupa ditulis, yaitu harusnya AB ya, harusnya A, B, C, D, E, F ya harusnya. Lalu oh maaf, diiris ya. Kalau diiris ini di sini dia tidak ada, maaf ya. Ini diiris tidak ada. Tapi kalau ini digabung, hasilnya ya. Ternyata hasil irisannya ini kosong ya. Sedangkan hasil gabungannya ini. Oke. Ya, hasil gabungannya ini ya, B, C, D, E, F. Maka pembahasannya adalah himpunan kosong, karena jika himpunan kosong dikurangi dengan A, B, C, D, E, F itu tidak boleh, karena bukannya tidak boleh, karena di depannya kita fokusnya yang di depannya itu tidak ada hasilnya, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Untuk soal nomor 3, diketahui ini himpunannya nggak disebutkan, tetapi ada anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota, yaitu 15, 4, 7, 6, dan 2. Di mana dia nanti intersection dengan 2, 4, 6, 8 ya. Oke, maka hasilnya nanti adalah ditanyakan berapa ini X-nya. Oke, kalau ditanyakan intersection berarti kalian cari yang sama ya. Yang sama ini adalah 4, di sini ada 4 ya. 2, di sini ada 2 ya, ini ada 2 di sini. Lalu ada 6, di sini 6. Oke, maka di sini yang ditulis hanya 4 dan 6. Harusnya ada 4, 6, dan 2. Maka nilai X-nya adalah 2. Untuk nomor 4, jika A itu anggotanya ada 2, 0 dan 1, maka NA-nya itu berapa? Oke, maka NA-nya itu adalah 2. 2 dari mana? Ya ini 1, ini 2. Hanya ada 2 anggota. Oke. Untuk soal nomor 5, kita baca dulu. Di kelas terdapat mahasiswa yang suka membaca. Oke, membaca 25. Lalu 30 mahasiswa suka mengarang, ya, mengarang 30. Jika 12 mahasiswa suka membaca dan mengarang, ya, jadi suka kedua-duanya 12. Berapa banyak mahasiswa di kelas tersebut? Gambarkanlah dalam diagram Venn. Oke, pembahasannya. Langkah awal yang kalian harus masukkan nilainya adalah yang suka kedua-duanya, yaitu yang 12 ya, ini. Oke. Ya, setelah itu mengarang. Di sini yang mengarang berapa? Yang mengarang suka mengarang 30. Berarti 30 dikurangi 12. Berarti 18. Sedangkan untuk membaca jumlahnya adalah 25. Maka 25 dikurangi dengan 12 adalah 13. Oke, maka berapa banyak pertanyaan di kelasnya berarti pertanyaannya berapa banyak mahasiswa di kelas tersebut. Oke, maka kalian gabungkan saja 13 dijumlahkan dengan 12 dijumlahkan dengan 18. Berarti jumlah mahasiswanya ada 43. Kalian gabungkan ini dan ini ya. Oke, untuk soal nomor 6. Diketahui himpunan B bagian ya dari himpunan A. Berarti B bagian dari himpunan A. Di mana himpunan A-nya itu anggotanya 25 dan himpunan B-nya anggotanya 17. Maka jika digabung, nah kalian gabung gambarnya ya. Jadi langkah pertamanya adalah gambarnya kalian gabung. Ini yang besar, yang ini yang A, ini yang B. Kenapa yang B lebih kecil? Karena yang B itu menjadi bagian dari himpunan A ya. Di mana himpunan B-nya 17, ini 17. Lalu anggota A-nya 25. Berarti 25 kalian kurangi dengan 17, yaitu adalah 8. Oke, maka gambarkan diagram Venn-nya. Maka jumlah sebenarnya adalah yang ini, 25. Lalu soal nomor 7,
Sebuah agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang, ya. Banyaknya pelanggan yang ada saat ini berapa? Oke, kita tulis dulu 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan keduanya. Oke, maka agar keinginannya tercapai, berapa banyaknya pelanggan yang harus ditambahkan? Gambarkanlah dalam bentuk diagram Venn. Oke, kita gambarkan dulu, ingat ya, yang berlangganan keduanya. Yang berlangganan keduanya mana ini? 5 ya. Oke, kita gambarkan himpunannya ada 2. Oke, yang berlangganan keduanya adalah 5 ya. Lalu yang berlangganan majalah tadi 20, maka 20 dikurangi 5, 15 dan berlangganan koran 35, maka 30 dikurangi 5 jadi 30. Maka jika mau menambahkan pelanggannya, awalnya dia punya pelanggan 75, berapa yang harus ditambahkan? Yang ditambahkan berarti nanti kalian jumlahkan. 30 dijumlahkan dengan 5, dijumlahkan lagi dengan 15, sehingga 50. Oke, seperti itu ya. Oke, soal nomor 8, jika himpunan P faktor dari 10, sedangkan himpunan Q adalah 3 bilangan prima pertama. Jika digabung himpunan P dan Q, berapa hasilnya? Oke, kita lanjut pembahasannya. Himpunan P adalah faktorisasi ya, bukan faktor, kurang ini tulisannya. Faktorisasi dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Faktorisasi apa? Karena 1 dikali dengan 10, 10, 2 dikali 5, 10, 5 dikali 2, 10, ya 10 kali 1, 1. Sedangkan Q adalah 3 bilangan prima pertama, yaitu 2, 3, dan 5. Maka jika digabung, keduanya adalah menjadi 1, 2, 3, 5, dan 10, yaitu yang D. Oke, sedangkan pertanyaan yang 10, contoh soalnya, jika diketahui ini ya, oke ini tadi sepertinya sudah, itu jawabannya adalah 2 ya. Oke, yang sebelumnya. Oke, jadi itulah tadi bab 1 masih ada di bab 1 tentang diagram Venn, poin kedua. Oke, alhamdulillah bab 1, 2-nya sudah selesai, ya kita sudahi dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.